Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Islam adalah agama yang mampu merubah seseorang dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Seperti membalik telapak tangan seperti ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim suratul Baqarah ayat yang ke-257. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya Allah. Sebaliknya orang-orang kafir itu adalah pelindungnya togut yang mereka sembah. Sesembahan-sesembahan mereka itulah yang mengeluarkan mereka justru terbalik dari cahaya kepada kegelapan. Ihwafillah rahimakumullah, mereka kekal menjadi penghuni neraka dan abadi selama-lamanya di dalamnya. Ikhwafillah rahimakumullah, sebagai orang yang sudah mendapatkan hidayah masuk Islam, hari ini kita akan mengupas secara singkat bagaimana kehebatan Allah yang mengeluarkan kami, orang-orang yang dulunya kafir, ingkar kepada Allah, kepada cahaya terang benderangnya Islam. Dulu kami adalah manusia-manusia yang berada di dalam kegelapan, yang tidak mengenal apa itu cahaya. Tapi kemudian setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kami tahu bahwa Islam itu terang. Semua menjadi jelas, semua menjadi lebih dapat kami rasakan. Semua merubah kehidupan kami. Sebagaimana contoh, Islam mengatur dan merubah kami dari hal yang sepele, yang kecil sampai hal yang besar. Misal contoh yang sepele saja. Dulu sebelum kami menjadi Islam, ya, kita suka memelihara kuku kita. Kami suka memelihara kuku, dipanjangkan kuku itu. Kenapa? Karena sebagai seorang Nasrani, apalagi saya dulu seorang yang lumayan bisa main gitar untuk menyanyi, karena salah satu kebanggaan seorang Nasrani adalah bisa menyanyikan lagu-lagu dan itu bernilai ibadat. Ya, banyak lagu-lagu Nasrani yang dulu buat kami begitu bagus. Sehingga untuk memain gitar nggak mungkin kukunya pendek. Dipanjangkan kuku agar lebih merdu suaranya, petikan gitarnya. Namun ketika sudah bersyahadat masuk Islam, yang dulu kami sukai, yang kami pelihara harus dipotong. Kenapa? Karena memotong kuku merupakan sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang yang sudah berkomitmen, bersyahadat mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, yang telah mengajarkan kami bagaimana Islam, maka ini kami jaga. Ya, kami potong kuku kami setiap hari Jumat. Ya, untuk apa? Menandakan kami suka pada sunnah Nabi kami. Kemudian hal yang lainnya, dulu buat kami mendengarkan musik itu adalah sesuatu yang luar biasa, apalagi musik-musik gereja. Dengan alunannya, dengan iramanya yang begitu syahdu, luar biasa menggetarkan jiwa. Namun begitu masuk Islam, Islam merubah kami, merubah saya, merubah para mu'alaf yang lain. Buat saya sekarang setelah bersyahadat masuk Islam, suara yang paling merdu, suara yang paling enak didengar bukan lagu-lagu nyanyi-nyanyian lagi, tetapi bagaimana indahnya mendengarkan tilawah Al-Quran. Bagaimana indahnya kami membaca Al-Quran, kami mendengarkan Al-Quran, kami membaca Al-Quran, kami menghafal Al-Quran, subhanallah. Kami mendengar lantunan suara azan, kami mendengar gema zikir dan wirid yang dibacakan oleh orang-orang Islam manakala dia setelah selesai sholat. Subhanallah, ini contoh-contoh bagaimana Islam mampu merubah kehidupan kami, kepribadian kami. Contoh yang lain, dulu sebelum jadi Islam kami tidak mengerti mana pergaulan batasan-batasan laki-laki dan perempuan. Ketemu lain jenis, laki-laki perempuan, bebas bercampur, cipika-cipiki, ya, pesta-pesta, kumpul-kumpul, senang-senang, happy-happy.
Namun setelah menjadi Islam, kami diajarkan untuk mengenal namanya hijab, batasan antara laki-laki dan perempuan. Ya, yang boleh kita sentuh hanyalah yang mahram kita saja. Subhanallah. Maka begitu indah Islam mengatur ya segala sesuatunya. Bahkan dulu, mohon maaf, sebelum kami jadi Islam, jangankan untuk menjadi seorang yang lebih beradab, yang kecil pun, yang sepele pun belum kami kenal waktu itu. Ya, saudara sekalian, ikhwah sekalian rahimakumullah, dulu kami tidak mengenal masuk ke dalam tempat ibadat ada batas suci, harus bersuci terlebih dahulu, harus bersih dari najis, hadas besar, hadas kecil. Namun setelah kami jadi Islam, Allah mengaturnya. Nabi Muhammad mengajarkan pada kami, menuntun kami, ada batas suci, di mana kami tidak boleh masuk ke dalam masjid ketika kami masih kotor. Maka disunahkan kami untuk berwudu terlebih dahulu, dibersihkan hadas-hadas besar dalam diri kami, bebas dari najis-najis. Kenapa? Karena kita menghadap zat yang maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah masuk ke dalam masjid, kami disucikan kembali oleh Allah. Ihwafillah rahimakumullah, itulah indah dan hebatnya Islam, mampu merubah seseorang dari kegelapan kepada cahaya terang benderangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat kita semua untuk bangga menjadi Islam. Maka kita kampanyekan, aku bangga menjadi Islam. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.